A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita padukan antara nomor 1 dari 8 pasif, yaitu jangan syirik, dengan surat Anfal surat 8 ayat 72. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'din. Ulaikanya menunjuk ke alladzina amanu. Jadi alladzina amanu yang ditunjuk ulaika tadi, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi pembimbing bagi bagian yang lain. Jadi bagaimana kita memadukan antara jangan syirik dengan saling bimbing sesama. Hal yang demikian oleh karena kita sudah punya kamus. Syirkun itu keikutsertaan. Dalam surat Fatir surat 35 ayat 40, Qul ara'aitum syuraka'akum alladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Sampai di sini ketemu kata syirkun. Qul ara'aitum syuraka'akum, tegaskan oleh Anda atau tanyakan oleh Anda, apakah kalian telah melihat secara ilmiah pentolan-pentolan kalian, alladzina tad'una min dunillah, yang kalian berharap hidup pada mereka, yaitu selain Allah dengan ajaran ilmunya. Aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka telah ciptakan dari bumi ini. Pertanyaan kedua, amlahum syirkun fis samawati, ataukah bagi mereka ada keikutsertaan dalam semesta angkasa? Keikutsertaan dalam semesta angkasa sama dengan ikut serta menciptakan matahari, ada tidak? Ikut serta menciptakan bulan, menciptakan bintang ke bintang, mengedarkan matahari, mengedarkan bulan, mengedarkan bintang ke bintang. Adakah pentolan-pentolan itu keikutsertaan di sana? Nah, jadi arti syirkun adalah keikutsertaan. Diambil dari ayat ini. Maka kalau 8 pasif itu nomor 1 jangan syirik, berarti jangan ada keikutsertaan arbaban min dunillah,
Sudah sering kita kemukakan arbaban min dunillah, para pembimbing selain Allah yang dilambangkan dengan asnam di sekeliling Ka'bah yang katanya 360. Jadi yang 360 itu adalah lambang dari arbaban min dunillah, para pembimbing selain Allah. Yang secara tajam kita katakan ini sudah take over, pengambil alihan, pembimbing, pengambil alihan komandan. Jadi dengan bismillah sama dengan menghindari arbaban min dunillah turut memberi kebijakan. Kembali dengan 8 pasif yang nomor satunya jangan syirkun, sama dengan tidak boleh ada keikutsertaan arbaban min dunillah. Kemudian kalau arbaban min dunillah tidak boleh ikut serta, bagaimana dengan persoalan ilmu belum tamat? Bagaimana dengan persoalan bahwa ilmu itu turunnya tidak sekaligus, turunnya bertahap? Oh, katanya Quran sekarang sudah tamat. Iya, Quran sudah tamat, tapi kita mengertinya juga bertahap, sama aja. Nah, jadi di sini yang ingin kita pecahkan, bagaimana jangan syirik dihubungkan dengan ulaika ba'duhum auliya'u ba'din, bahwa orang mukmin itu saling bimbing satu dengan yang lainnya. Gambarannya tidak usah sulit-sulit. Sama saja Nabi Muhammad ketika disuruh menyatakan Bismi Rabbika, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti Nabi Muhammad harus menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan, arbaban min dunillah tidak boleh turut campur. Kalau ada turut campur, itulah syirkun. Jadi 8 pasif itu nomor 1, jangan syirik. Jangan ada keikutsertaan arbaban min dunillah. Maka dalam kaitan ini kita ingin mengkombinasikan jangan syirik dengan ulaika ba'duhum auliya'u ba'din, tentang orang mukmin ya. Jadi dengan saling bimbing ini, maka yang mengerti bimbing yang belum mengerti pada mensikapi Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah kita jauh-jauh membaca abad ke-7. Sekarang aja diantara kita ini sama-sama Bismillah. Bismillah adalah pernyataan mutawakkilun atau pernyataan hidup menurut ilmu Allah. Seorang yang punya 100 ayat dengan punya 2 ayat pasti beda bobot bismillahnya. Nah, maka yang 100 bimbing yang punya 2. Yang 2 bimbing yang 1. Disinilah maka ba'duhum auliya'u ba'din. Sehingga dengan demikian maka tertibnya seperti halnya hadis tentang imam. Imam itu kan bisa berarti pemimpin. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang memimpin umat itu yang paling menguasai kitab Allah, paling banyak membaca.
Paling banyak membaca tentu paling banyak mengerti. Sebab membaca Al-Quran itu isinya mengerti Quran. Kalau orang berkata misalkan sudah beli koran belum hari ini? Oh belum, cepat beli. Larilah ke tukang jual koran. Kalau orang Indonesia itu korannya koran bahasa Indonesia. Kalau yang datang malah koran bahasa Inggris, nggak akan dibaca. Ya apa dibaca juga, nggak ngerti. Jadi berarti baca koran itu ingin tahu isi koran. Bahasa Indonesia, bahasa. Kita orang Indonesia, jadi dengan baca koran ngerti apa yang terjadi. Sekarang baca Quran. Quran itu hudalil muttaqin, berarti dimengerti isinya, ya sama saja kan. Jadi di sini artinya bahwa karena orang tidak sama dalam penguasaan, maka yang pandai bimbing yang belum ngerti. Yang ngerti 3/4 bimbing yang ngertinya setengah, yang setengah bimbing yang 1/4. Dan terus begitu sambung menyambung. Jadi dengan demikian maka itulah kombinasinya Bismillah sama Bismillah. Yang lebih menguasai ayat Quran bimbing yang belum mengerti, yang baru hanya bisa baca bimbing oleh yang mengerti bahasa, yang tahu kamus, yang tahu subjek, yang tahu objek, yang tahu tenaga kerja dan sebagainya. Berlatihlah bahasa Quran seperti halnya orang Indonesia berlatih bahasa Indonesia. Gunakanlah berbagai cara, gunakanlah teknis apa yang dikatakan oleh Nabi, yasiru wala tu'assiru, permudah oleh kalian, jangan kalian persulit. Kalau orang tidak tahu pola, tidak tahu wazan, kita katakan cari aja tuh di kitab. Ya kalau yang bersangkutan misalkan mencari kitabnya aja harus meluangkan waktu sekian menit, sekian jam, kan itu namanya mempersulit. Sudah aja tulis di sana, di dekatnya. Pahala ya palu, da'aba ya dhabu, didekatkan. Kharaja ya rujuk, pahala ya puluh, kharaja ya rujuk, didekatkan. Begitu pindah ke akhraja ya rujuk, afala yufilu, didekatkan. Sehingga tidak sulit. Nah, jadi disinilah maka peran seorang guru bagaimana mempermudah pelajaran kepada pelajar. Sebab begini permasalahannya, kalau suatu waktu misalkan begitu awal belajar susah, kadang-kadang terus kesusahan ini membekas sampai kadang-kadang begini, orang sudah masuk perguruan tinggi masih mengatakan misalkan, wah bahasa Inggris itu sulit sekali gitu. Saya tidak suka. Padahal dia mahasiswa, ada nanti. Nah itu berkaitan dengan awal. Ketika awal dia belajar sangat susah, sehingga dengan demikian terus susah demi susah, ujungnya jadi benci pelajarannya, malah bisa benci dengan guru-gurunya sekaligus. Ini harus dihindari. Kemudian kalau dalam kaitan ini juga ayat 73 dari surat Anfal, surat 8 itu juga cerita bukan saja alladzina amanu, bahkan alladzina kafaru, katakan di sana sama, ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka yang bersikap negatif saja saling bimbing. Jadi dari cerita ini yang saling bimbing itu bukan hanya orang beriman, orang bersikap negatif juga saling bimbing. Artinya yang berbekal kadzabat tawalla juga saling bimbing. Jadi dengan demikian maka inilah kombinasinya Bismillah
Jangan syirik. Ya, jangan syirik itu bismillahnya jangan kotor maksudnya. Jangan mengikutsertakan, sebab yang ikut serta itu mengotori. Bismillah itu tawakkaltu ala Allah. Tawakkaltu itu menjadi wakil atau bersudut mutawakilun. Bersudut mutawakilun itu menjadi wakil. Menjadi wakil itu harus bagaimana? Ketua. Kalau dia menjadi wakil Bapak Camat, harus tahu keinginan Pak Camat. Kalau dia menjadi wakil kepala desa, dia harus tahu keinginan kepala desa. Begitulah mutawakilun, begitulah bismillah, sama dengan bismillah itu Quran yang dipakai. Itu namanya bismillah. Kalau tidak pakai Quran, itu bukan bismillah. Nah, dalam kaitan dengan ayat Quran itu, begitu kita pelajari, tidak langsung sama di suatu masyarakat, bisa berbeda lamanya ngaji, bisa berbeda umur, bisa berbeda segala macam. Nah, jadi berlakulah di sini bimbing membimbing satu dengan yang lain. Kembali kepada tadi, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang memimpin atau mengimami satu kaum yang paling membaca, yang paling menguasai kitab Allah. Wa in kanu fil qiraati sawa, seandainya dalam penguasaan ilmu, dalam membaca sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu hijrah dari pembengkokan, fa aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dahulu hijrah dari pembengkokan ke yang lurus, hijrah dari kadzabatawala ke musaddiqon. Siapa yang lebih dulu, itulah yang ya umul qauma. Kemudian wa in kana fil hijrati sawa, seandainya hijrahnya sama, bermula meninggalkan tanggapan 24-nya sama, masuk ke nurnya, fa aqdamuhum sinnan, maka yang lebih lama umur. Jadi yang pertama yang lebih menguasai ilmu, yang kedua yang lebih dahulu hijrah dari yang bengkok kepada yang lurus, kemudian yang ketiga yang paling tua. Sebab tentunya dia lebih banyak makan garam dalam hidup ini. Itulah yang ya umul qauma. Sehingga dengan demikian sama aja kan, saling bimbing antara satu dengan yang lainnya. Jadi dengan demikian itulah tertibnya, sehingga di sini harus banyak upaya dari yang mengerti, dari yang menguasai, bagaimana caranya agar pendidikan menjadi lancar. Setiap yang mendidik tentunya di sini harus dibimbing dalam arti pemberian bahan. Dalam arti sering berlatih, kalau istilah kita sekarang, saling berlatih. Misalkan kalau dalam pengajaran akhir-akhir ini kita menempuh TC. TC itu telekonferensi, konferensi jarak jauh, berembuk tapi jaraknya jauh. Masing-masing berhadapan dengan HP, dibukalah TC satu kelompok ikut di sana. Sebelumnya sudah kita siapkan bahan, kemudian walaupun orangnya tidak hadir di tempat pengajar, tapi hadirnya di ruang TC. Nah,
Diberikanlah di sana sebelumnya, ayat diberikan, kamus diberikan, arti diberikan, kemudian diberikanlah latihan-latihan. Ini sama dengan salah satu teknis ba'duhum awliya'u ba'di, saling bimbing. Di sana dilatih berbicara, di sana dilatih tulisannya bisa ditayangkan kan, bisa di-share kalau zaman sekarang. Tulisan bisa di-share, jawaban bisa di-share, kemudian ucapan juga bisa langsung di sana dilatih. Sehingga dengan demikian maka akan mengurangi satu jarak, dikurangi biaya perjalanan, dikurangi frekuensi ketemu dengan ilmu lebih banyak. Ada kaitan itu. Kecerdasan dengan frekuensi itu erat kaitannya. Jadi antara jarang dengan sering itu beda. Maka dari itu pada zaman COVID-19 ini kita melihat ada satu bahaya, ada satu manfaat. Manfaatnya apa? Antara lain kita mikir, sejak itulah mulai dilaksanakan TC. Dan sekarang diharapkan orang-orang yang belum masuk TC berlatihlah, bertanyalah kepada kawannya, bertanyalah kepada anaknya supaya bisa menggunakan bahan ini, aplikasinya, supaya dengan demikian pendidikan ini bisa lebih lancar. Itulah antara lain 8 pasif nomor 1, jangan syirik, jangan mengikutsertakan arbaban min dunillah. Kalau terjadi nanti ayatnya kurang, kalau ayat kurang kan bisa saja arbaban min dunillah juga punya ayat. Seperti pernah kita katakan, iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis ini ahli ilmu. Jangan gegabah. Iblis ahli ilmu tapi tidak mau pilih nur. Dia terus terang di dalam ayat itu sehingga orang yang membaca ayat itu perlu berhitung bahwa semua akan dikorbankan oleh iblis. La uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajmain, akan aku hiasi laku perbuatan mereka di permukaan bumi untuk hidup mereka, serta benar-benar akan aku bikin mereka ngawur seluruhnya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari mereka abdi-abdi kehidupan menurut ajaran Anda yang dimurnikan. Disinilah ahlinya iblis. Iblis nggak berani mengatakan akan saya lahap itu mukhlasin semua, nggak berani. Sebab dia tahu mukhlasin itu di bawah bimbingan Allah, tidak ada kotornya. Maka dari itu, daripada saya mengatakan akan aku lahap semua, lebih baik saya mengatakan kecuali. Saya nggak sanggup berhadapan dengan mukhlasin. Nah, jadi di sini artinya kalau seseorang membaca, katakan saja seorang imam baca ayat itu, makmum mendengar, kita dapat berhitung bahwa seluruhnya masyarakat di sana antara imam dengan makmum sangat berhati-hati berhadapan dengan dakwah iblis. Dakwah iblis sama dengan dakwah setan yang akan membuat orang kesasar lepas dari dakwah Allah ilal jannah wal maghfirah. Jadi sholat yang dilaksanakan dengan bacaan keras, misalkan pada Jumatan atau pada maghrib, isya ataupun subuh, ini adalah tempat berlatih qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Dan latihan ini tidak akan sebentar.
Kita sudah melaksanakan beberapa tahun, hasilnya baru sedikit. Mungkin sampai kita meninggal dunia saja, itu masih belum selesai, bisa terjadi. Nah, jadi dengan demikian maka kurangilah segala kesulitan ini, sederhanakanlah segala permasalahan ini, dan dalam hal ini kita bersyukur bahwa kalau ayat mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, yaitu dia Allah menundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan di bumi ini, ditundukkanlah lakum bagi kalian. Kalau orang naturalis bisa mempelajari di laboratorium bagaimana kegunaan itu, kegunaan ini, sampai dengan bisa bikin HP. Setelah bisa bikin HP, dia bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kekayaan, tapi orang yang mau studi pun bisa memanfaatkan ini, antara lain dengan TC-nya. Itu dari sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Orang lain mempelajarinya di lab-lab naturalis, bisa bikin segala, bisa bikin pesawat, bisa bikin, termasuk bisa bikin HP, sehingga kita bisa memanfaatkannya. Nah, ini jangan sampai, kalau istilah orang Sunda mah ulah cileureun. Cileureun itu artinya orang-orang sudah bisa mengambil keuntungan, ini diem aja. Orang-orang sudah berangkat jauh, ini diem aja, itu namanya cileureun. Artinya tidak memperhatikan gitu. Perkembangan segini menguntungkannya kok tidak diambil. Jadi disinilah artinya kalau hal ini dikaitkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu berkaitan juga. Mudah-mudahan orang-orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu benar-benar bisa berpikir dan sangat memperhatikan ayat-ayat dari Allah yang benar-benar untuk pedoman hidup. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kalau kita pernah berbicara bahwa para rasul itu menyatakan wa ma nakunu lana anak tiakum bisultanin, kami tidak bisa mendatangkan kekuasaan kepada kalian illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi di sini pihak mukmin sangat menyadari, pihak rasul sangat menyadari bahwa kekuasaan itu harus ada izin Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan, siapapun tidak bisa keberatan. Maka dalam hal ini yang patut kita pikirkan bagaimana mengundang izin Allah. Mengundang izin Allah sama dengan mengundang Allah melaksanakan lanuhlikan nadzolimin, kalau istilah surat Ibrahim 13. Lanuhlikan nadzolimin walanuskinan-nakumul ardo mim ba'dihim, benar-benar kami akan membinasakan para pelaku duluman. Sebab setiap rasul itu basyiron wa nadhiron. Setiap rasul itu membawa kabar gembira jannah bagi mukmin, nadhiron peringatan kehidupan nar bagi yang bersikap negatif. Itu Rasulullah. Itu ilmu Allah seperti itu. Jadi dengan demikian sekaligus pertama lanuhlikan nadzolimin, sekaligus walanuskinan nakumul ardo mim ba'dihim.
Yang perlu kita sadari bahwa izin Allah itu harus diundang. Diundang oleh apa? Diundang oleh man syaa fal yu'min. Kita ingat surat Kahfi 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, tegaskan oleh Anda yang objektif ilmiah adalah dari pembimbing kalian. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur, maka siapa yang berkehendak iman, imanlah, siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Kehendak iman dan kufur ada di manusia. Kemudian kehendak yahdi ada di Allah. Kehendak yudilu ada di Allah. Yahdi mayyasha. Allah mempedomani siapa yang dia kehendaki. Ya, itu yang berkehendak iman. Yudilu mayyasha, dia Allah membimbing kesasar. Siapa yang dia kehendaki, ya itu yang berkehendak kufur. Dengan demikian maka undanglah kehendak Allah untuk yahdi mayyasha dengan apa yang kita istilahkan tadi, jangan syirik. Berlakulah ulaika ba'dum awliya'u ba'din, di antara orang-orang yang hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, saling bantu dalam berbagai bidang keilmuan, bidang kemakmuran, bidang keamanan, bidang kesejahteraan, bidang keadilan, itu saling bekerja sama. Kemudian antara lain di sini yang perlu kita selipkan, kalau dalam tahiyat kita membaca Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran kabiran. Ini artinya kesadaran tentang kesalahan, kesadaran tentang kekurangan, kesadaran tentang aib, kesadaran tentang berbagai kekeliruan. Dengan dolam tu nafsi dulman kasiron kabiron, kalau ini dibaca oleh Nabi Muhammad sendiri membaca ini. Jadi apa antara lain? Ya itulah yang Allah tegur. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, teguran Allah kepada Rasulullah dalam kaitan Nabi Muhammad sangat kecewa ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur. Kenapa Allah tegur? Ya berarti itu melenceng namanya. Begitu ada Nabi berdakwah ke arah orang-orang gede, ada orang yang buta mau menanggapi ilmu, oleh Nabi tidak dihiraukan, maka turunlah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, teguran dari Allah. Jadi kalau Allah ini dalam tu nafsi, karena Muhammad pun juga basarun mislukum, ada salahnya, ada kurangnya, nah, maka disinilah dalam tu nafsi kita masukkan ke arah mengundang Allah memberi izin. Dengan demikian maka pandai-pandailah mengoreksi diri siapapun dengan kekurangannya. Jangan mengambil pekerjaan yang paling mudah. Apa pekerjaan yang paling mudah? Pekerjaan paling mudah, murid menyalahkan guru, guru menyalahkan murid, guru dengan murid menyalahkan orang tua, orang tua menyalahkan murid, menyalahkan guru, RT menyalahkan anggota di RT-annya, anggota RT menyalahkan RT. Itu pekerjaan paling mudah. Kemudian bagaimana kalau yang paling berharga? Paling berharga menyadari berbagai. Guru dengan murid menyalahkan orang tua, orang tua menyalahkan murid, menyalahkan guru, RT menyalahkan anggota di RT-annya, anggota RT menyalahkan RT. Itu pekerjaan paling mudah. Kemudian bagaimana kalau yang paling berharga? Paling berharga menyadari berbagai kesalahan.
Dari berbagai kesalahan ini nanti akan ada perbaikan dan sangat mudah perbaikan bagi orang yang mengakui kesalahan. Contohnya Nabi Adam begitu ajallahu masyaitanu anha, menjerit-jerit dalam kehidupan nar, menjerit-jerit dalam kehidupan ba'dukum li ba'din adu, pedih, kemudian menyatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi, maka Allah memberi tobat. Allah mengembalikan Adam ke semula sehingga muncullah peradaban Adam kedua. Nah, jadi itulah Abul Bashar sudah melakukan kesalahan. Allah ceritakan tanpa disembunyikan untuk ditiru oleh manusia seluruhnya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu tukang salah, maka seindah-indah tukang salah adalah yang bertobat. Wa khairul khata'ina tawwabun, yang bertobatlah yang paling baik dari orang yang melakukan kesalahan. Jadi di sini maka hidup rukun, saling bantu, saling bimbing dengan sama-sama mengundang Allah memastikan hasanah di dunia eksis dalam kehidupan ini, sehingga dengan demikian maka sejahteralah kehidupan manusia menjalankan fardhu min ba'di sebagai kurun terakhir. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana wa abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.